Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Sapitri dari Universitas Pancasakti akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Bahasa Inggris dengan dosen pengampu Bapak Heri Wardana. Di sini saya akan menjelaskan tentang preposition of place. Berarti kata depan yang menunjukkan tempat atau lokasi. Tidak hanya terdapat satu macam saja. Preposition of place juga masih terbagi ke beberapa jenis. Biasanya hal ini ditentukan oleh lokasi atau tempat yang kamu maksud atau at. Salah satu preposition of place yang tentunya sudah akrab di telinga Anda, kata at, biasanya dalam menunjukkan waktu. Kata at digunakan untuk menunjukkan kalimat at Gatot Subroto Street, at Merku Buana Street, menunjukkan gedung atau tempat yang besar dan luas. At the park, at the mall, menunjukkan nama daerah atau suatu tempat saat sedang melakukan perjalanan. At the village near Rawang. Selain preposition of place yang sudah disebutkan di atas, ada pula jenis preposition of place yaitu in. Sebenarnya fungsi dari at maupun in tidak jauh berbeda, sama halnya dengan at. Preposisi in juga bisa kamu gunakan untuk beberapa fungsi berikut: menunjukkan tempat umum in the city hall, in the city garden, menunjukkan tempat di dalam gedung atau tempat-tempat yang luas, in the restaurant, in the bookstore, menunjukkan nama desa, kata atau negara, in Malang, in Vietnam, in Australia. Preposition of time. Nah, fungsi preposisi tidak hanya mengawali keterangan tempat, tetapi juga keterangan waktu. Tak juga berbeda dengan preposition of place. Preposisi yang satu ini juga terdiri dari beberapa jenis yang penting. Untuk kamu pelajari, berikut adalah beberapa contoh dan penjelasan. Preposisi yang satu ini biasanya digunakan untuk menjelaskan keterangan waktu yang berupa jam atau suasana. Contohnya waktu yang berupa pukul 11 siang, pada siang hari, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh kalimat dengan preposisi at yang digunakan sebagai preposition of time. Semisalnya, I go to school every day at 6 am. My parents usually come home at night. Sebagai preposition of time, kata on digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu yang berupa informasi tentang hari, tanggal, atau hari spesial atau perayaan seperti tahun baru atau Natal. Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan on yang tepat sebagai preposition of time dalam kalimat bahasa Inggris. I went to the park on Saturday night last weekend. I was born on Sunday, November 20th, 1994. My sister come home last year on Christmas Day. Preposition of direction. Nah, salah satu macam dari profesi yang juga tak kalah penting adalah preposition of direction. Ini artinya preposisi yang digunakan berfungsi untuk menunjukkan arah. Ada macam-macam preposition yang bisa kamu gunakan dalam bentuk kalimat menunjukkan informasi tentang arah. Semisal into, preposisi yang satu ini menunjukkan arah yang diambil oleh seseorang saat bergerak atau berpergian. Tak hanya itu, preposisi yang satu ini juga bisa menunjukkan suatu benda yang digerakkan. Salah satu contoh kalimat yang dengan tepat menggunakan preposisi into adalah Haizan put into the sea. I pushed him into the bookstore. Di sini pun ada pula penjelasan tentang conjunction. Pengertian conjunction adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, ungkapan dengan ungkapan, atau kalimat dengan kalimat, dan lain sebagainya.
Sambung ini bersifat tidak variabel, arti tidak berupa baik menjadi jamak ataupun menjadi punya jenis kelamin sebagai kata benda noun atau jenis atau kata ganti pronoun. Contoh, Anto and Daddy come to my house last night. Anto dan Daddy datang ke rumahku semalam. She takes the box and writes her name on the piece pipe. Dia mengambil buku itu dan menuliskan namanya pada halaman pertama. Jenis-jenis conjunction, koordinat konjungsi atau kata sambung koordinatif. Koordinat konjungsi adalah kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau kata-kata yang mempunyai tingkatan yang sama atau sederajat. Biasanya kata sambung ini disebut dengan istilah correlative conjunction karena kata-kata ini selalu bergandengan, berpasangan satu sama lain berdasarkan pengertian. Maka coordinating conjunction dapat dikelompokkan dalam beberapa. Contohnya cumulative conjunction. Cumulative conjunction ialah salah satu kata sambung yang digunakan untuk menambahkan atau mengumpulkan berikut ini, yaitu kata sambung cumulative conjunction and dan also, juga both, and dan also, dan juga as well as, dan juga likewise, seperti itu juga, again, lagi pula, besides, di samping itu juga, in addition, tambahan lagi, furthermore, lebih-lebih lagi. Di sini pun saya akan menjelaskan tentang interjection, kata seru. Pengertian interjection adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan suatu perasaan atau pikiran yang kuat secara tiba-tiba, serasa atau muncul seperti kegembiraan, kesedihan, persetujuan, kejemuan, semangat, perhatian, celaan, tertawa, ejekan, ketidaksabaran, kejutan, keheranan, kesakitan, panggilan, keraguan-raguan, dan lain sebagainya. Kata seru ini biasanya selalu diakhiri dengan kata seru. Interjection atau kata seru sebenarnya bukanlah sebagian dari kata bahasa atau part of speech, karena kata seru tidak mempunyai hubungan tata bahasa dengan kata-kata yang lainnya. Dalam kalimat, menurut para ahli bahasa, bahwa kata seru atau interjection merupakan kata yang dianggap paling tua dalam kehidupan bahasa karena bentuk yang awal sekali digunakan. Adapun infinitive, paraphrase, and gerunds. Infinitive adalah kata kerja dasar yang belum mengalami perubahan bentuk baik karena perubahan waktu atau tenses atau penambahan akhiran huruf s, us, yes. Kata kerja ini dalam beberapa referensi sering disebut dengan bentuk kata kerja pertama yang disingkat dengan P1. Misal, si melihat, hear mendengar, look melihat, go pergi, smoke merokok, and read membaca, speak berbicara. Jenis-jenis infinitif pada umumnya, jenis-jenis infinitif kata kerja dasar dibagi dua macam, yaitu beberapa contoh. Be infinitive atau infinitive with how to, be infinitive atau infinitive with how to, atau kata kerja infinitif tanpa to, yaitu kata kerja dasar yang tidak diawali oleh kata to. Kata kerja ini disebut juga dengan kata kerja asli. Misal, si melihat, hear mendengar, look melihat, go pergi, smoke merokok, read membaca, speak berbicara. Berdasarkan struktur kalimat bahasa Inggris, bare infinitive yang dapat digunakan setelah kata kerja bantu atau auxiliary verbs, kecuali to be, primary auxiliary seperti can atau could, bisa, hell atau could, sold, akan,
with atau would, akan, might atau might, boleh. Contoh kalimat, she can speak Mandarin and Japanese. Dia bisa berbicara bahasa Mandarin dan Jepang. I will go to Ambon. Aku akan pergi ke Ambon. Setelah beberapa kelompok, kata-kata tertentu seperti watch, menonton, see, melihat, hear, mendengar, observe, mengamati, feel, merasa, please, silakan, listen, mendengar. Contoh kalimat, please come here quickly. Silakan kemari dengan cepat. I saw the kittens run across the street. Aku melihat anak-anak kucing itu berlari menyeberang jalan. Didahului oleh kata hit, butter, lebih baik, hit, return, lebih suka, and would, return, lebih suka. Contoh kalimat, you had better go to my house. Di sini ada pun pengertian dari sintaksis kalimat. Pengertian sintaksis atau yang dikenal sebagai kalimat merupakan sekumpulan kata yang mempunyai paling sedikit satu subjek atau pokok kalimat dan satu predikat sebutan kalimat serta mengandung pengertian yang sempurna atau lengkap, atau kelompok kata yang mengungkapkan pemikiran utuh dan arti yang dapat dipahami secara jelas. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. I go to the school every day. Aku pergi ke sekolah setiap hari. With my friend Nelly. Dengan kawanku Nelly. Pada contoh kalimat pertama di atas mengandung pemikiran yang utuh serta memiliki arti yang jelas sehingga dapat dinamakan sebuah kalimat. Namun pada contoh kalimat kedua di atas tidak mengandung pemikiran yang utuh serta memiliki arti yang jelas sehingga dapat dinamakan bukan sebuah kalimat. Unsur-unsur kalimat. Sebuah kalimat dalam struktur bahasa Inggris terdiri beberapa unsur sentence element yang jumlahnya maksimal 5 unsur, yaitu beberapa yang saya sebutkan. Unsur subjek, kata atau kelompok kata yang berkaitan dengan kalimat. Subjek ini biasanya tetapi tidak harus diletakkan pada awal kalimat. Subjek ini berupa orang, benda, atau binatang. Untuk mengetahui subjek dari sebuah kalimat, kita dapat mengajukan pertanyaan seperti what atau apa, what. Contoh kalimat, Donnie speak English every day. What. Donnie berbicara bahasa Inggris setiap hari. My car is expensive. What? Mobilku mahal. Dalam sebuah kalimat, subjek dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama saya paparkan kelompoknya simple subject atau subjek sederhana. Simple subject atau adalah subjek dalam kalimat yang terdiri satu suku kata. Adapun subjek yang tergolong ke dalam subjek sederhana ini yaitu antara lain noun, kata benda. Contoh kalimat, Washington DC is the capital of the United States of America. Washington DC adalah ibu kota Amerika Serikat. Berikutnya simple present tense dan present continuous tense. Simple present tense, simple present tense adalah bentuk kalimat yang menjelaskan peristiwa, kejadian atau tindakan yang dilakukan berulang-ulang atau kebiasaan sehari-hari. Peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan waktu dalam bentuk waktu. Simple present tense ini kalimat dapat berupa kalimat verbal atau kalimat non-verbal dengan rumus kalimat yang berbeda. Rumus simple present tense: S plus verb, one plus atau S atau S. Us. He writes a letter. Dia menulis sebuah surat. Nominal: S plus is atau am atau are plus nominal. She is a clever student. Dia adalah siswa yang cerdas.
negatif verbal dan negatif nominal. Es plus do atau dos plus not plus infinitive. He don't write a letter. Dia tidak menulis sebuah surat. Simple past tense. Simple past tense adalah sebagai bentuk kalimat yang menerangkan peristiwa yang terjadi atau pekerjaan yang dilakukan pada waktu lampau dalam bentuk sederhana, dan diketahui pula waktu terjadinya peristiwa atau pekerjaan yang dilakukan itu. Kalimat dalam bentuk waktu simple past tense ini dapat berupa kalimat verbal atau kalimat non-verbal. Sebagai rumus kalimat yang berbeda sebagai berikut. Kalimat positif S plus verb to past tense atau S plus to be atau was atau were plus non atau adjective atau preposition atau adverb dengan penggunaan to be, she atau he atau she atau it plus was, I, you, we, they plus here, where. Contoh kalimat: he hated the old man. Dia membenci lelaki tua itu. They were in my kitchen. Mereka berada di dapurku. Fungsi simple past tense. Fungsi simple past tense dapat digunakan untuk sebagai berikut. Diketahui pula waktu terjadinya hal tersebut dilakukan. Contoh kalimat: I met a beautiful woman last night. Aku melihat seorang wanita cantik tadi malam. She was not here yesterday. Dia tidak berada di sini kemarin. Menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang sudah dilakukan dan telah selesai di waktu sama di masa lampau. Dan berikut contoh kalimat: we went to the city fair yesterday. Kami pergi ke pekan raya ke kota kemarin. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.